barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, kembali saya menyapa Baraya pada malam hari ini. Tentunya saya Kak Ahmad hadir untuk menemani ruang dengar Baraya dimanapun berada. Yang pastinya pada malam hari ini Baraya tengah menyaksikan dan juga mendengarkan tentunya menyaksikan melalui YouTube Baraya Kita Official dan juga tentunya juga mendengarkan di web ya. Cermis cerita misteri Baraya, boleh percaya, boleh tidak. Dan seperti biasa di kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Baraya untuk kita ngobrol tentang hal-hal yang biasanya dianggap angker, menyeramkan, penuh dengan misteri, mitos, atau apapun itu. Yang pastinya juga tentunya ini kembali lagi pada kita ya, boleh percaya, boleh tidak. Yang pastinya menarik untuk kita perbincangkan pada malam hari ini. Saya juga menyapa ya untuk Baraya yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, ataupun juga Baraya yang sudah di rumah ya, sudah beristirahat malam hari ini lagi santai-santai sambil mendengarkan cermis ya. Ini Baraya ngomongin tentang kemarin kita sudah membahas beberapa cerita misteri yang dialami oleh rekan-rekan saya yang pastinya yang datang ke studio. Ada juga dimana ada yang mengalami sampai bertarung dengan sosok seperti asap gitu ya di episode sebelumnya. Kali ini saya penasaran, ini karena saya lagi kemarin itu baru main ke salah satu jembatan lewat, bukan masih lewat gitu, pas bawa kendaraan lewat jembatan yang ada di kota Bandung. Dan itu ada jembatan layang baru ya di kota Bandung ini gitu. Aku kepikiran malam hari ini coba kita searching nih ya, ada jembatan ya, jembatan yang dianggap angker gitu ya, yang dianggap angker. Siapa yang menganggap angker ya juga nggak tahu juga. Tapi kalau misalkannya saya buka nih, saya klik di pencarian jembatan yang dianggap angker ya di Indonesia. Nah, ini ada beberapa sumber ya, tapi coba ini ada katanya yang 9 nih. Ada 9 jembatan angker yang dianggap angker di Indonesia. Wah, ini kalau dianggap angker tentunya oleh yang mungkin pernah melewat jembatan tersebut dan mengalami kejadian-kejadian yang misterius, ataupun juga kejadian-kejadian yang di luar nalar ya, bisa aja ya. Ataupun juga jembatan tersebut itu mengandung cerita turun-temurun yang berhubungan dengan hal-hal mistis ya. Oke, ini ada yang pertama, ini jembatan, karena di Indonesia pastinya di berbagai daerah ya. Kita jalan-jalan nih, ada jembatan Musi 2 Palembang nih. Konon katanya ini jembatan ini dianggap angker karena ini ada penampakan sosok perempuan noni Belanda berambut pirang dengan pakaian berwarna merah yang kerap menggoda pengendara laki-laki yang melintas jembatan itu. Aroma mistis juga sangat kental sehingga cukup membuat orang khawatir melintasi jembatan ini, terutama saat malam hari ya. Jadi ini konon katanya, kembali lagi kepada Anda mau percaya ataupun tidak ya Baraya, bahwa katanya di jembatan ini sering ada penampakan dari wanita noni Belanda berbaju merah gitu ya, dan berambut pirang yang biasanya menggoda pengendara.
laki-laki yang melintas. Kira-kira mungkin ada yang pernah melintas ke situ dan mengalami kejadiannya? Kalau misalkan ya ada, boleh dong di-share ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada Jembatan Comal Pemalang. Nah, jembatan ini biasanya dilewati ketika lewat ke jalur Pantura. Nah, jadi konon katanya terdapat makam yang tidak terawat di area jembatan. Jadi ya pastinya dong kalau misalkan ya ada makam yang tidak terawat, itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang dianggap menyimpan sebuah hal-hal mistik ya. Dan juga yang paling menyeramkan konon katanya di sini selain ada tadi penampakan tidak dirawat ini, ada juga di sini suara bayi ya, suara tangisan bayi kalau misalkan dia melintas ke sini. Dan juga katanya konon di sini itu di jembatan ini adanya kerajaan gaib. Kemudian selanjutnya ini Baraya ada jembatan Suramadu Surabaya. Jembatan Suramadu ini jembatan terpanjang di Indonesia dan juga ini sempat terjadi kecelakaan beruntun di tahun 2014 dan menewaskan salah satu pengemudi. Nah, ini konon katanya di sini itu muncul penampakan sosok perempuan yang berjalan-jalan di jembatan Suramadu, dan sosok perempuan itu adalah hantu sundel bolong yang menjadi penunggu jembatan Suramadu. Serem juga ya. Kemudian selanjutnya ada jembatan Cincin Sumedang. Nah, ini jembatan peninggalan Belanda yang masih ada, yang konon katanya ini menurut cerita ini, jadi jembatan ini pernah ada yang bunuh diri di jembatan ini sehingga arwahnya gentayangan dan penasaran sering menampakkan diri di jembatan Cincin Sumedang ini. Kemudian ini ada jembatan Ampera Palembang. Nah, kalau misalkannya di jembatan Ampera ini Baraya, ini konon katanya penampakan hantu bayi katanya. Jadi sosok manusia setengah siamang ya. Kabarnya sosok tersebut akan mencari korban yang sedang memancing di jembatan. Jadi ini cerita dari mulut ke mulut ya, katanya ada penampakan hantu bayi dan sosok manusia setengah siamang. Wow, merinding juga ya. Jadi penampakan hantu bayi ya, dan juga penampakan manusia setengah siamang yang kerap muncul katanya, begitu ya. Oke, selanjutnya ini yang pasti nih, kalau yang ini mah udah pada tahu ya, udah pernah dengar juga dan sempat juga dijadikan sinetron dan film nih. Ada jembatan Ancol di Jakarta Utara. Nah, ini di jembatan Ancol ini katanya sering terlihat berseliweran wanita berbaju putih ya. Konon wanita itu merupakan almarhum dari arwah Maryam yang gentayangan katanya. Maryam adalah sosok gadis cantik yang menjadi korban pemerkosaan dan jasadnya dibuang di jembatan itu pada masa penjajahan Belanda. Jadi Maryam hantunya di jembatan Ancol ini. Ini di versi sinetron dan film juga ceritanya hampir sama seperti ini. Tapi benar apa tidaknya ya kembali ya, boleh percaya boleh tidak. Nah, kemudian juga ini ada jembatan Merah Surabaya. Nah, ini jembatan merah ini sempat menjadi lokasi pertempuran di tahun 1945 ya. Nah, katanya ini kalau di sini itu biasanya ada bau bangkai dan juga aroma anyir yang tiba-tiba muncul ya. Kemudian juga suka muncul sosok astral yang penampakannya itu kayak jadul era peperangan gitu, yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Nah, kemudian selanjutnya ada jembatan Barelang di Batam. Nah, kalau di sini nih Baraya, ini
katanya tempat ini konon pernah dijadikan tempat bunuh diri, dan biasanya ada bisikan gaib dari arwah-arwah penasaran yang mengajak bunuh diri gitu. Duh, serem juga ya kalau misalnya tiba-tiba lagi melintas terus tiba-tiba ada bisikan-bisikan kayak gitu. Makanya kita sering-sering ya kita mengingat Tuhan gitu. Jadi jangan sampai pikirannya kosong dan juga melamun kemana aja gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada jembatan Jiwan Madiun. Nah, ini menurut kebudayaan Jawa adalah larangan yang dinamakan sepasaran, yakni larangan bagi pengantin baru untuk tidak keluar rumah sebelum 7 hari pernikahan. Menurut cerita masyarakat sekitar, dahulu ada perempuan bernama Sadikem, yaitu seorang pengantin baru. Nah, pada saat itu dia melanggar adat, dia mencuci baju ke sungai di bawah jembatan, kemudian hanyut, dan sejak saat itu arwahnya sering menampakkan diri di jembatan ini. Konon dialah yang kerap mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara yang melintasi jembatan tersebut. Nah itu ya, jadi ada 9 di sini jembatan yang dianggap angker. Konon katanya ada cerita-cerita penampakan-penampakan makhluk astral atau penampakan-penampakan misteri ya yang menjadi pertanyaan di tempat tersebut. Ya, jadi sebenarnya pasti banyak banget ya kalau misalnya kita mencari-cari tempat-tempat jembatan yang dianggap angker ini. Tapi itulah tadi di 9 jembatan yang dianggap angker. Barangkali dari Baraya pernah lewat ke jembatan tersebut, dan juga Baraya mungkin punya kisah yang sama, yang hampir sama ya dengan kisah-kisah yang tadi saya sebutkan. Wow, boleh banget ya, nanti Baraya bisa langsung aja diceritakan gimana sih sebenarnya, ataupun itu hanyalah mitos saja, hanya cerita saja. Sebenarnya Baraya waktu melintas ke jembatan-jembatan tersebut ternyata nggak ada apa-apa tuh, nggak ada yang terjadi ya. Oke Baraya, terima kasih sekali lagi sudah menyimak dan mendengarkan Cermis, cerita misteri Baraya. Selamat beristirahat, sampai ketemu dengan saya di episode berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com, atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com